Halo teman-teman, aku Fikri Mayani dengan NIM akhir 117 dari kelas Psikologi 5C. Pada kesempatan kali ini, aku mau jelasin nih tentang kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Nah, kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan tuh kira-kira apa sih? Nah, dalam psikologi komunitas, kekuasaan sendiri diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi proses sosial, menggerakkan sumber daya, dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Sedangkan pertukaran jaringan sendiri merujuk pada sistem hubungan sosial yang di dalamnya terjadi pertukaran sumber daya. Nah, dari dua konsep tersebut, kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan bisa kita definisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi aliran sumber daya, informasi, dan keputusan di dalam komunitas berdasarkan posisi strategis mereka dalam struktur hubungan sosial, bukan karena jabatan formal. Nah, landasan teorinya yang pertama yaitu teori pertukaran sosial yang diperkenalkan oleh Homans pada tahun 1958, Blau 1964, dan Emerson 1962. Pada teori ini dijelaskan bahwa hubungan sosial itu didasarkan pada proses pertukaran sumber daya yang menimbulkan ketergantungan. Nah, ketika seseorang memiliki kekuasaan, ketika pihak lain bergantung padanya untuk memperoleh sumber daya tertentu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori jaringan sosial. Nah, teori ini tuh menyoroti pentingnya struktur hubungan antar individu dalam menentukan akses terhadap informasi, dukungan, dan juga kekuasaan. Nah, individu yang memiliki posisi sentral atau menjadi penghubung antar kelompok cenderung memiliki pengaruh sosial yang lebih besar. Nah, bentuk-bentuknya sendiri ada 4. Yang pertama, sentrali atau pusat jaringan. Nah, di sini tuh ketika individu punya banyak banget koneksi dan sering jadi pusat aliran informasi atau sumber daya. Kemudian yang kedua, struktural hole atau celah struktural. Nah, posisi ini tuh posisi yang unik seseorang di antara dua kelompok yang terpisah. Jadi dia tuh bisa menghubungkan kedua dan memperoleh keuntungan sosial. Nah, yang ketiga, broker atau bridge atau penghubung. Nah, individu yang menjembatani dua kelompok atau individu yang tidak memiliki hubungan langsung. Nah, yang terakhir nih yaitu gatekeeper atau penjaga akses. Nah, individu ini tuh yang ngontrol atau yang ngejaga siapa aja yang bisa dapat informasi atau sumber daya dari komunitas tersebut. Nah, contohnya tuh ketika di organisasi mahasiswa atau misal himpunan nih. Nah, terus ada satu orang anggota yang dia tuh gak punya jabatan yang formal gitu. Tapi dia tuh punya jaringan yang luas, entah itu dengan dosen, birokrasi, atau pihak sponsor. Nah, jadi orang tersebut tuh punya kekuasaan struktural karena ia mampu menghubungkan organisasi dengan sumber daya eksternalnya. Nah, terus implikasi dalam psikologi komunitasnya sendiri yaitu bisa membantu memahami gimana sih kekuasaan terbentuk tersebar di komunitas. Nah, kemudian menunjukkan pentingnya hubungan sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian juga memudahkan identifikasi aktor kunci atau key aktor yang berperan dalam perubahan sosial. Kemudian mendorong kolaborasi horizontal dan partisipasi setara anggota komunitas. Nah, yang terakhir mendorong dominasi kekuasaan oleh satu pihak melalui pemerataan sosial. Kemudian strategi pemanfaatan kekuasaan struktural. Yang pertama nih, pemetaan jaringan sosial untuk mengetahui individu yang memiliki peran penting. Kemudian yang kedua, melibatkan aktor sentral dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, kemudian membangun kolaborasi antar kelompok untuk memperkuat jaringan dan memperluas dukungan sosial. Yang keempat, mengembangkan kapasitas individu supaya makin banyak anggota yang memiliki peran strategis. Nah, yang kelima, menjaga transparansi komunitas terbuka agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Jadi kesimpulannya yaitu kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan adalah bentuk kekuasaan yang bersumber dari posisi individu dalam jaringan sosial, bukan dari jabatan formal atau otoritas hierarkis. Nah, dalam psikologi komunitas sendiri, pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena membantu kita melihat bahwa kekuasaan dapat digunakan secara kolaboratif dan partisipatif untuk memperkuat solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengenali posisi strategis dalam jaringan sosial, komunitas dapat lebih mudah membangun kerjasama. Sekian dari aku, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.